Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Tolha bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar di rumah seperti ibu yang selalu semangat memberikan materi kepada kalian semua. Nah, kali ini ibu akan membahas tentang tema 5H, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Seperti biasa ya anak-anak, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Siswa diharapkan dapat mendiskusikan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Baik anak-anak, buka buku kalian di halaman 15. Di sini ada PPKN mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Rumah adat merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Bentuk keragaman budaya adalah yang pertama, adat istiadat adalah segala perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, bahasa daerah adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat di suatu daerah. Yang ketiga, rumah adat adalah rumah khas yang didiami oleh suku-suku tertentu di suatu daerah. Contoh rumah adat di Indonesia adalah Balai Batak Toba atau yang terdapat di Sumatera Utara, Rumah Lamin, Kalimantan Timur, dan Tongkonan, Sulawesi Selatan. Yang keempat, pakaian daerah. Pakaian daerah ini adalah pakaian yang digunakan dalam upacara adat atau pesta pernikahan. Contohnya Bundo Kaduang, Sumatera Barat. Jawi Jangkep berasal dari Jawa Tengah dan baju sangkarut berasal dari Kalimantan Tengah. Kelima, lagu daerah. Lagu yang biasanya dinyanyikan saat upacara adat. Contohnya Bungon Jampa berasal dari Aceh, Cingcakeling berasal dari Jawa Barat, Sapu Tangan Bapuncu Ampat berasal dari Kalimantan Selatan. Yang keenam, tari tradisional adalah sebuah tarian yang menampilkan ciri khas daerahnya, serta memiliki makna dan simbol tertentu. Contohnya, tari Sedati berasal dari Aceh, terus Kalimantan dari tari Kecak berasal dari Bali, dan tari Perang berasal dari Papua. Yang terakhir, bentuk keragaman yang terakhir adalah alat musik tradisional. Adalah alat musik yang dimainkan sebagai pengiring tari tradisional atau saat menyanyikan lagu daerah. Contohnya angklung yang berasal dari Jawa Barat, sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan tifa berasal dari Maluku dan Papua. Nah, keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Selanjutnya di halaman 17 di sini ada bahasa Indonesia mendiskusikan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi sebenarnya lebih bersifat fluktual. Hal ini karena di dalamnya mengandung beberapa informasi yang nyata atau benar-benar terjadi pada kehidupan seseorang. Teks non-fiksi memiliki struktur orientasi dan menggunakan urutan peristiwa. Pada struktur teks non-fiksi ini lebih berdasarkan peristiwa dan kejadian. Nah, kalian bisa buka di halaman 18. Silahkan kalian baca. Di situ ada teks berjudul Rumah Adat Belitung Kebanggaan Masyarakat di Negeri Laskar Pelangi. Nah, pada teks Rumah Adat Belitung Kebanggaan Masyarakat Negeri Laskar Pelangi ini, kita dapat mencari informasi sebagai berikut. Pertama, kita menceritakan secara singkat urutan peristiwa pada teks. Kedua, mencari tahu keunikan dari Rumah Adat Belitung. Anak-anak bisa kita buka ya di halaman 19. Di sini ada IPS mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Rumah adalah kebutuhan manusia untuk tempat tinggal dan memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Manusia memiliki berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu melakukan kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, bisa kalian lihat ya di halaman 19, bisa kalian garis bawahi. Nah, contoh kegiatan ekonomi masyarakat bisa kalian garis bawahi juga, antara lain pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perkebunan. Nah, pertanian, perkebunan, dan pertambangan merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di dataran tinggi, sedangkan perdagangan banyak dijumpai di dataran rendah. Baik, demikian yang bisa Ibu jelaskan dari tema 5H pada subtema 1 pembelajaran ketiga ini. Nah, kalian diharapkan untuk mengerjakan buku paket kalian di halaman 19 dan 20. Baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Apabila Ibu ada salah penyampaian, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.